Hi everyone, welcome to my vlog. Jadi hari ini karena ada yang request di Instagram untuk aku sedikit menjelaskan dan memberikan tips untuk ujian IELTS. Kayaknya semuanya kalau misalnya Sanaya udah sampai ke video ini pasti udah tahu ya IELTS itu apa. Itu ujian bahasa Inggris dan memang banyak fungsinya. Contohnya memang kan sebenarnya ada dibagi di dua, ada yang general test sama yang academic. Kalau general itu mungkin untuk orang yang apply PR di negara yang English speaking country dan lain sebagainya macamnya. Tapi yang paling banyak digunakan kalau untuk kayaknya untuk para penonton semua itu juga pasti yang academic, dimana itu digunakan untuk kalau kita mau study abroad atau mungkin masuk ke kampus-kampus di Indonesia yang sudah internasional gitu. Jadi bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi untuk subscriber aku mau sedikit menjelaskan dan memastikan bahwa ini bukan salah satu requirement untuk CSC, karena aku tahu kebanyakan dari kalian itu ingin apply untuk beasiswa ke Tiongkok yang under CSC itu tidak memerlukan dan tidak mengharuskan IELTS atau any other language certification gitu. Jadi ini cuman untuk yang mungkin mau study abroad-nya lebih ke European countries or America or English speaking countries. Dan untuk yang non subscriber, mungkin aku harus sedikit bahas tentang background aku. Jadi sebenarnya untuk tes IELTS sendiri itu aku udah pernah ambil waktu tahun 2011. Jadi udah cukup lama, itu waktu aku sekitar umur 15-16 tahun. Nah, 17 tahun. Waktu aku umur 17 tahun. Jadi kembali lagi ke background aku dulu tuh SMP-nya di Indonesia sampai SMP kelas 2 semester 1, terus pindah ke Malaysia. Dan di Malaysia itu masuknya ke international school, jadi semuanya full dalam bahasa Inggris. Dan itu benar-benar istilahnya diceburin lah, benar-benar anak yang biasanya belajar bahasa Inggris cuma buat satu subjek, jadi harus belajar semua subjek dalam bahasa Inggris. Dan di Malaysia itu sekitar 2-3 tahun. Lalu aku kembali ke Indonesia, masuk ke UI yang kelas internasional KKI, sehingga pelajaran semua dalam bahasa Inggris. Dan itu double degree program, jadi aku 2 tahun di Indonesia di UI. Setelah 2 tahun itu baru nyambung ke partner university, antara pada saat itu pilihannya Australia atau Belanda, dan aku pilihnya Belanda. Dan disitulah dibutuhkan IELTS test ini untuk memastikan bahwa kita dengan GPA yang ada di UI dan dengan IELTS result ini baru bisa di admit di sekolah yang partner university itu. Nah, jadi memang aku posisinya pada saat ambil tes IELTS yang pertama kali di tahun 2011 itu sudah belajar dalam bahasa Inggris sekitar 5 tahun. Pelajaran sehari-hari ya, walaupun of course communication itu semuanya tetap bahasa Indonesia kalau sama orang Indonesia, apalagi sama keluarga masih pakai bahasa Indonesia full. Nah, itu pada saat itu aku jujur ambil IELTS tanpa persiapan khusus, maksudnya nggak ada les, nggak ada apa, bener-bener leap of faith. Ada latihan-latihan sendiri, tapi ya nggak ada yang kayak structured course gitu. Dan itu aku dapat overall bandnya 7,0, dan untungnya pada saat itu udah cukup. Kayaknya kebanyakan requirement tergantung sama kampusnya juga sih, tapi ya sekitar 6,5 gitu, ada yang 6 malah, ada yang 7. Dan kadang-kadang juga ada minimum requirement buat each band. Jadi kalau di IELTS itu ada 4 bandnya, listening, speaking, writing, sama reading. Nah, itu kalian mesti harus cek bener apakah kalian cuma diminta overall bandnya harus above 6.5 misalnya, atau each bandnya itu ada minimumnya. Jadi misalnya kadang-kadang banyak ya kampus yang mereka bilang, oh minimum overall harus 6,5 dan tidak ada band yang di bawah 5,5 gitu. Dan itu agak tricky karena mungkin kalian bisa dapat 6,5 overall, tapi ada satu yang 5,0 dan itu nggak bisa lulus karena ada yang di bawah 5,5 gitu. Jadi harus benar-benar tahu pasti requirements dari kampusnya sendiri itu apa. Nah, aku untungnya pada saat itu lulus dengan 7,0 dan agak lupa ya karena udah lama step bandnya berapa. Terus seiring waktu berjalan, setelah aku udah lulus, aku sempat ngajar juga, dan ngajarnya itu IELTS preparatory course. Jadi aku benar-benar ngajar khusus buat anak-anak yang memang persiapan IELTS untuk study abroad. Dan aku ngajarnya private waktu itu. Untuk sebentar, nggak gitu lama, sekitar 3 bulan. karena itu masa pergantian aku untuk
ambil S2. Jadi aku cuma 3 bulan, habis itu aku lanjut ke Tiongkok untuk kuliah S2 gitu. Dan kuliah aku S2 dan S3 walaupun di Tiongkok semua bahasa pengantar full dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi bisa dibilang aku itu udah belajar dalam bahasa Inggris sejak umur 12 tahun, sekitar umur 12 tahun sampai sekarang udah 26, jadi udah 14 tahun ya. Makanya mungkin tanpa preparation pun sudah bisa dapat nilai IELTS yang cukup tinggi, karena memang aku seumur setengah hidup lah istilahnya itu sudah belajar dalam bahasa Inggris gitu. Dan aku akhirnya memutuskan setelah udah lulus semua, udah lulus S2, S3 di tahun ini, bener-bener tahun baru ini baru banget, aku lupa di Februari atau Maret kemarin 2020 itu aku ngambil IELTS exam lagi, just because IELTS yang sebelumnya itu udah expired dan aku sebenarnya nggak ada rencana untuk apply untuk kuliah lagi atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan nggak required, cuman aku pengen tahu aja sekarang level bahasa Inggris aku seberapa gitu. Makanya aku ambil tes IELTS lagi. Dan aku juga ngerasa aku butuh pembuktian istilahnya kalau seandainya aku akan menjadi pengajar dalam bahasa Inggris di masa depannya. Jadi aku ambil IELTS exam. Tapi pada saat itu no pressure at all ya. Jadi aku bener-bener ya udah ujian aja, sekedar ujian gitu. Di Januari ya kalau nggak salah tahun ini. Nah, untuk yang IELTS yang baru aja aku ambil itu, aku dapat ini aku bisa kasih lihat hasilnya. Overall band aku 8,0 dan each bandnya itu, oh ya, dan aku juga harus kasih tahu kalau di IELTS itu paling maksimum 9 ya, bukan 10 gitu. Jadi nilai paling tinggi perfectnya tuh 9,0. Makanya banyak kampus cuma minta 6,5 atau bahkan 6,0 gitu, karena highestnya 9 bukan 10. Dan aku dapat 8,0 overall band dengan listening aku 9,0, berarti perfect. Terus reading aku 8,5, speaking aku itu 8,0, dan writing aku tuh drop banget 6,5 aja. Sebenarnya 6,5 juga not bad, tapi kalau di compare sama yang lain jomplang banget ya. Nah, jadi aku mau kasih tips dan saran untuk untuk yang tes ini pun kembali lagi, karena aku juga nggak butuh IELTS itu untuk apa-apa, jadi aku nggak ada ambil tes atau nggak ambil course apapun, bener-bener cuman ya udah go for it aja gitu. Walaupun aku ada latihan juga. Jadi sebagai pengalaman aku untuk mendapatkan 8,0 dan juga kan aku udah pernah ngajar IELTS preparatory course. Basically yang paling penting banget dan terutama itu adalah kalian harus latihan soal yang lama. Itu kenapa? Karena biar kalian tahu gimana sih soal-soalnya nanti pada saat ujian, jadi nggak kaget. Karena contohnya aja, aku bahas satu persatu ya. Kayak pertama kali ada listening. Kalau listening itu sebenarnya kalau buat aku sih paling gampang, makanya udah dapat nilai paling tinggi gitu. Kenapa? Karena seumur hidup yang 14 tahun aku bilang aku belajar itu aku harus denger terus kan. Lebih banyak denger daripada bicara sebenarnya, karena kita harus selalu listening dosen di kelas dan sebagainya macam. Bagi kalian yang nggak kuliah di luar negeri, the easiest way is to just watch a lot of itu drama-drama yang pakai bahasa Inggris ya. Dan drama yang bahasa Inggris itu bukan cuma drama Amerika, ada drama British juga, ada drama Australian juga, banyak. Dan drama-drama ini, drama itu maksudnya seri ya, kayak kalau aku sih biasanya nonton tuh ada Grey's Anatomy, ada Suits, ada banyak macam-macam. Dan itu kan for fun sebenarnya, entertainment. Cuman banyak orang yang kadang-kadang bilang kalian harus nonton jangan pakai subtitle ya gitu, biar belajar. Nah, kalau menurut aku tuh salah. Kalau menurut aku kalian punya dua option. Kalau kalian benar-benar niat untuk belajar, jadi kalian tuh watch bukan for fun dan bukan buat entertainment tapi buat belajar, kalian harus active listening. Maksudnya apa? Jadi kalian nggak pakai subtitle, oke? Tapi begitu kalian nggak ngerti dia ngomong apa, kalian harus search di dictionary, search it up. Jadi kalian tahu pasti dan persis itu orang ngomong apa gitu. Kan karena kebanyakan orang kalau udah itu kan males, capek ya, karena terlalu banyak kata-kata yang kita nggak ngerti kan. Jadi ujungnya ya udah nebak-nebak aja kira-kira artinya apa dari situasi dan kondisi. Tapi yang kita tebak-tebak itu belum tentu benar arti persis dari kata-kata yang mereka ucapkan. Jadi active listening itu capek karena kalian bakal buka dictionary all the time. Di post buka dictionary, di post dictionary kayak gitu. Dan itu yang paling efektif kalau kalian beneran mau belajar.
Tapi kalau kalian nggak mau melakukan itu karena itu juga capek ya, dan mau do it for fun as well, itu lebih baik pakai subtitle. Kenapa? Karena pada saat kalian mendengar dan kalian membaca subtitle, kalian tahu jadi artinya apa. Yang kalian dengar tuh oh artinya ini, yang kalian dengar tuh artinya ini. Tapi kalau nggak ada subtitle, kalian dengar kalian nggak ngerti, ya udah let it go kan, nggak ada informasi lebih yang akan masuk gitu. Jadi kalian mendingan denger, baca subtitle, ngerti artinya apa, lebih baik dibandingkan kalian nonton nggak ngerti apa-apa terus nggak nyoba untuk buka dictionary dan nyari artinya juga gitu. Nah, dan aku juga sebenarnya suka banget sama Korea, dan aku sejak udah tahun 2009an jadi fans, sekarang udah 10 tahunan. Itu pun membuat aku jadi sekarang lumayan bisa ngerti bahasa Korea, walaupun mungkin kalau ngomong masih susah ya, karena aku baca dan nonton drama Korea yang ada subtitlenya. Jadi subtitle itu sebenarnya sangat penting gitu. Atau the best one, kalian nonton drama Inggris yang dalam bahasa Inggris dan subtitlenya pun dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalian tahu mereka tuh sebenarnya ngomong apa, karena kadang-kadang listening itu mereka ngomong apa kalian belum tentu tahu kata-katanya itu gimana spellingnya, jadi kalian juga nggak bisa search up di dictionary gitu. Nah, itu untuk listening. Dan listening itu cukup kalau buat aku sih aku suka karena kalian cuma perlu denger dan jawab pertanyaan. Tapi biasanya kalian kalau seandainya kurang bisa listening, ya tuh jangan pernah berpikir bahwa oh tadi aku denger Tuesday terus ada jawaban di multiple choice Tuesday, berarti itu jawabannya. Nggak kayak gitu ya, ini justru totally the opposite. Biasanya jawabannya itu tidak terucapkan pada saat conversation. Jadi misalnya mereka bilang, okay, I want to go to the library the day after tomorrow and today is Tuesday. Berarti kan aku mau pergi ke perpustakaan lusa, hari ini hari Selasa. Nanti pertanyaannya, kapan sih orang ini pergi ke library? Jawabannya adalah Kamis kan, bukan Selasa gitu. Jadi kalian harus selalu mengerti dengan pasti apa yang sebenarnya diucapin pada saat listening itu. Nggak bisa cuma nebak-nebak doang, oh tadi kayaknya aku denger ini berarti jawabannya ini. Nggak kayak gitu, mereka pasti bikin itu sangat tricky. Atau bisa dibilang this is for example now is 8 AM, I will meet with misalnya with Anton half an hour after, berarti kan setengah jam setelahnya, jam berapa gitu-gitu. Jadi dia banyak yang kayak gitu. Dan dengan kalian practice with past questions, kalian juga bakal lebih ngerti gimana cara nyiasatinnya, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan tuh yang nanti misalnya kalian dikasih peta, ini listening ya, masih listening, dikasih peta terus ada orang ngejelasin, oh kalau masuk dari sini belok kiri belok kanan itu ada ini ada ini ada ini ada ini, terus nanti kalian di listeningnya itu mesti jawab, oh gedung ini itu apa, gedung ini itu apa, gedung ini itu apa, berdasarkan penjelasan peta yang udah diucapkan. Nah, jadi mereka banyak banget ya, ada gak cuma multiple choice terus-terusan dan gak cuma conversation terus-terusan gitu. Dan ini aku menjelaskannya untuk akademik ya, karena aku yakin kebanyakan dari kalian butuhnya yang untuk akademik. Kalau untuk general tuh biasanya kurang lebih sama tapi lebih simple, lebih gampang. Itu untuk listening. Terus kalau untuk reading itu sebenarnya nggak gitu susah, tapi mereka juga again tricky. Banyak orang yang mungkin kasih saran kalian baca soalnya, terus habis itu baru lihat passage-nya, baru lihat paragrafnya, baru lihat ceritanya. Kalau aku prefer sendiri, tapi tergantung juga sih. Cuma kalau personally, aku lebih suka aku baca dulu semuanya. Kenapa? Karena aku harus ngerti itu ceritanya tentang apa gitu. Nanti pada saat aku udah ngerti nih ceritanya tentang apa, aku lihat soalnya. Di soal itu aku udah, oh ini kayaknya ada di paragraf 1, oh ini kayaknya ada di paragraf 2, oh ini kayaknya ada di paragraf 3. Itu udah keinget karena tadi udah sempat baca keseluruhan. Dan aku ngerti beneran isi dari bacaannya itu apa gitu. Karena kalau seandainya kita cuma lihat soal terus coba cari jawabannya di passage, kita nggak baca semuanya, kadang-kadang kan konteksnya berbeda ya. Kalau udah baca, oh kita tahu nih ini negatif nih, lebih nggak suka nih sama hal A misalnya, jadi kita jawabnya tuh udah ada ide gitu. Tapi kalau seandainya kita cuma lihat 1, 2 kalimat, 3 kalimat, mungkin di sini dia ada yang pro dulu, bagus dulu, baru di akhirnya nanti dikontrain. Nah, jadi kita nggak dapat alurnya kalau nggak baca semuanya gitu. Jadi kalau aku lebih suka baca semuanya dulu, baru baca soalnya, baru kita balik lagi. Memang mungkin ngabisin waktu ya, tapi ujung-ujungnya pas jawab juga jadi lebih cepat dibandingkan kalian kayak lihat soal terus nyari-nyari, itu juga butuh waktu agak lama dan
jawabannya kemungkinan untuk benernya juga lebih sedikit kalau menurut aku gitu. Dan juga yang agak lebih susah lagi dari reading itu, mereka tuh suka banget kasih statement terus harus kita jawab antara itu true atau false atau not given. Nah, kalau true or false itu masih oke, karena jelas salah atau benar gitu. Masalahnya ada not given-nya ini, kadang-kadang false sama not given itu agak sedikit mirip. Apakah salah menurut bacaan atau memang nggak diberikan di bacaan. Nah, itu yang agak tricky. Nah, kalian cara nyiasatinya again harus banyak-banyak praktis. Jadi kalian coba, kan biasanya jawabannya given juga, jadi kalian bisa ngetes sendiri, oh saya ini udah dapat 6,5 kok, ini saya udah dapat 6,0 berkali-kali, jadi kalian udah ngerti juga gimana cara ngerjain soal-soalnya, nggak kaget begitu dateng tes, lihat langsung aku udah tahu gitu loh, udah familiar dengan semua cara pengerjaannya gitu. Nah, setelah reading itu ada listening sama writing. Writing dulu ya. Kalau writing itu jujur aku jeblok kan 6,5. Dan masalahnya writing ini agak subjektif. Karena again writing itu kan nggak, kalau reading sama listening kamu tahu jawabannya apa, ya udah jawabannya itu. Kalau writing itu ya very subjektif. Mereka punya rubriknya mereka sendiri. Aku sudah tahu rubriknya seperti apa karena aku pernah ngajar. Dan setelah aku lihat rubriknya pun itu agak sedikit tetap agak membingungkan gitu ya, karena aku melihat banyak yang misalnya berdasarkan rubrik menurut aku sudah bagus tapi mereka kasih nilainya jelek. Ada yang berdasarkan rubrik biasa aja malah dia kasih nilainya agak tinggi. Jadi kembali lagi ini agak subjektif. Dan cara paling mudahnya sih kalau menurut aku, kalian pada saat writing itu pertama jangan pernah mencoba untuk membuat kalimat yang terlalu kompleks. Jadi kalian mau show off, kalian punya vocabulary yang bagus, kalian punya vocabulary yang tidak biasa dipakai dan kalian mau masukin itu tapi memaksakan, jadi kalimatnya sendiri itu nggak make sense ujung-ujungnya, tapi kalian nggak sadar kalau itu nggak make sense gitu. Banyak kata-kata yang mungkin terlihat dan terdengar lebih profesional in a way, mungkin kamu sebenarnya bisa pakai kalimat yang jauh lebih simple, tapi karena kamu mau show off that you know I'm able to have you know a very fast vocabulary, jadi kamu malah pakai kata-kata yang kayak you know very spectacular, yang kayak bener-bener wow banget, itu malah belum tentu memberikan nilai lebih karena kalian belum tentu tahu cara pakainya dengan benar gitu. Jadi lebih baik kalian pakai kalimat-kalimat yang straightforward, jelas, dan itu orang begitu baca langsung ngerti maksudnya apa, nggak mikir dulu ini orang sebenarnya maksudnya apa sih, nulisnya kayak gini ribet banget, belibet gitu. Jadi lebih sangat lebih mending kalau menurut aku kalian keep it simple tapi ngena gitu. Kalian benar-benar menjawab pertanyaan yang ditanyakan gitu dan mendeskripsikannya sedetil mungkin, sebaik mungkin, tanpa overuse kata-kata yang tadi aku bilang terlalu complicated atau kompleks gitu. Dan memang mereka juga pengen tahu vocabnya, tapi lebih penting lagi grammar. Jadi grammarnya jangan sampai salah, dan juga kalian kalau bisa jangan ada pengulangan terlalu banyak karena ketahuan banget berarti vocabnya limited ya. Misalnya kalian pakai kata then, terus then terus berkali-kali, padahal then kan bisa diganti dengan banyak hal, dengan banyak kata-kata lain gitu kan, consequently, afterwards, in conclusion, dan lain sebagainya macamnya gitu. Kata sambung kan banyak yang bisa digunakan ya, therefore dan lain sebagainya macamnya gitu. Itu kalau untuk writing. Dan yang terakhir untuk speaking. Jadi speaking itu biasanya waktunya berbeda sama waktu tes yang 3 lainnya. Ada yang bisa on the day itself, kadang-kadang ada yang bisa di hari lain, atau kalau on the day itself juga biasanya nunggu dulu gitu, karena kan itu ada interviewernya. Cuman nanti kalian akan di-record. Jadi sebenarnya walaupun kalian conversationnya dengan si interviewer itu, interviewernya itu akan mengirimkan recording speaking session itu ke Cambridge juga ya, karena kan memang IELTS itu yang membuat Cambridge. Nah, jadi kalau speaking itu mereka bakal kasih topik dan biasanya cuma ngobrol aja sih, ngobrol santai tentang topik tersebut. Saran aku, satu, kalian harus confident. Jadi jangan ngomongnya malu-malu, suaranya kecil, terus kayak nggak yakin dengan kalimat kalian sendiri. Gue ngomong salah nggak ya gitu, jangan kayak gitu. Kalian confident aja walaupun bahasa Inggrisnya misalnya agak belepotan, grammarnya agak salah-salah, tapi kalau kalian ngomongnya pede dan apa yang kalian katakan itu masih dapat dimengerti dengan baik, itu should be okay gitu.
gitu. Kalian nggak mesti yang kayak perfect banget, tapi ya at least semua yang ingin kalian sampaikan itu tersampaikan dengan baik, kira-kira seperti itu. Dan juga ini pentingnya nonton sekali lagi nonton begitu banyak acara-acara drama-drama, seri-seri Inggris, karena kalau aku melihatnya dari Indonesian people, mereka tuh tend untuk belajar bahasa Inggris very cuman writing sama reading gitu ya, karena di kelas kan jarang practice speaking. Jadi kalian tuh banyak yang pronunciation-nya ngaco gitu. Maksudnya ngaco tuh memang sesuai tulisan kayak gitu, tapi bukan kayak contohnya apa ya, yang paling simple aja deh. Kayak aku deh, bahkan dulu waktu masih kecil, kesalahan aku sendiri. Aku tuh ngira kalau angin, WIND, kan I kan bacanya kalau di Inggris I kan. Jadi aku kira tuh wine. Sedangkan kan it's wind kan, angin gitu. Jadi banyak yang kayak terus kayak aku nggak bisa pronounce dia untuk perempuan kan she, SHE, she is. Dulu aku pronounce-nya she, huruf C, she is. Dan itu juga udah salah banget gitu maksudnya. Dan aku bahkan sempat dulu waktu di Malaysia nggak klop ngomong sama orang karena cuma perbedaan aku nggak bisa nyebutin she instead of she gitu. Dan banyak banget deh kayak orang Indonesia yang kayaknya mispronounce karena mungkin di bahasa Indonesianya dibikinnya kayak gitu, dibikinnya simplified gitu, version of the English word, kayak ngecas gitu kan. Cas is charge. Pasti kan orangnya nggak ngerti kalau kalian ngomong ngecas. I want to charge my phone, I want to charge my phone, right? Jadi kalian harus banyak-banyak dengar supaya kalian tahu juga gimana cara pronounce-nya yang baik dan benar. Jadi kalian nggak salah sebut gitu, karena nanti kalian salah sebut, belum lagi kalau misalnya ada kata yang sama dengan arti yang berbeda kan, kacau lagi gitu. Jadi itu sih, jadi my biggest tip pertama itu kalian harus banyak-banyak ngerjain past exam. Itu ada kok di Google, kalian Google aja dengan semua kunci jawabannya itu juga ada, atau beli di Gramedia kan ada pasti bukunya. Terus kalian harus banyak-banyak nonton. Nah jadi kalau misalnya gini nih, paling simpelnya, kalau kalian masih kayak, apalagi sekarang lagi corona kan, kayaknya nggak mungkin tes IELTS kan. Aku kayaknya tes IELTS nanti deh pas sudah lulus 2 tahun lagi, or like mungkin 1 tahun lagi, masih jangka waktunya panjang. Itu kalian banyak-banyak nonton seri, nonton drama, jadi ngelatih listening, ngelatih juga secara tidak langsung speaking, ngelatih reading juga kalau kalian baca teks dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya macamnya. Dan itu kalian enjoy, jadi nggak bosan gitu ya. Banyak banget seri-seri barat yang menarik gitu. Nah kalau seandainya kalian udah urgent, maksudnya aduh minggu depan harus tesnya, atau 1 bulan lagi nih, atau 2 bulan, kayak less than 6 months harus ujian, itu fokus more on yaitu ngerjain past papers. Jadi past exam aja dikerjain terus, latihan terus sampai kalian improve. Karena kalian udah gak ada waktu untuk take it easy and take it slow nontonin seri-seri gitu. Walaupun pada saat lagi lowong juga bagus sih untuk nonton seri gitu. Ya kira-kira kayak gitu sih. Dan kalau menurut aku jauh lebih bagus kalau kalian nonton seri dibandingkan kalian kayak misalnya kayak dengerin lagu doang gitu. Karena kan dengerin lagu juga jarang yang cari tahu arti dari liriknya, dan banyak juga yang kayak nowadays para singernya ini juga bikin lagu juga grammatically nggak bener juga grammarnya gitu kan, karena it's just for music gitu, just art. Jadi ya lebih baik kayak conversational yang ada di seri-seri drama, seri-seri barat gitu. Kira-kira gitu tips dulu dari aku, semoga membantu. Dan stay safe, stay home everyone. Semoga kita bisa melalui masa ini dengan baik dan secepatnya pulih kembali semuanya. Okay, thank you so much for watching. Dan aku I will make an English version of this video for those foreigners who are non-English speaker. I mean your first language is not English and you also need to take this test. I'm going to also make this video in English, so don't worry about it. That's why I'm not gonna make an English CC for this video, because I'm gonna make another video in English. Okay? Thank you so much all for watching. Bye bye.